Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi thayyibin tahirin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat Id. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi menurut mazhab Syafi'i sholat Id itu hukumnya sunnah. Namun menurut mazhab Imam Ahmad hukumnya fardu kifayah, dan menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah sholat Id adalah wajib ain. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah wajib ain, menurut mazhab Ahmad bin Hambal fardu kifayah, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki hukum sholat Id adalah sunnah. Lalu kapan sholat Id itu dilakukan? Sholat Id waktunya adalah antara keluarnya matahari, jadi matahari sudah tuluk berarti habis waktu subuh, wazawaliha sampai lingsirnya matahari. Jadi kalau kita melakukan sholat Id setelah matahari keluar itu sudah diperbolehkan. Namun ada kesunahan mengakhirkan sholat Id sampai matahari itu naik kira-kira 1 tombak sebagaimana waktu sholat duha. Sholat Id itu disyariatkan dengan berjamaah, dan itu lebih utama selain untuk orang yang haji dan dia berada di Mina. Amma huwa falatusanu lahu sholatuha jamaah. Adapun orang yang haji dan dia berada di Mina maka tidak disunahkan jamaah baginya. Jadi kalau sholat Idul Fitri maka yang sunnah itu melakukan jamaah. Kalau sendiri bagaimana? Ya tidak masalah, hanya tidak mendapatkan kesunahan jamaah. Sholat Id itu 2 rakaat. Ulama sepakat jumlah rakaatnya adalah 2, sedangkan rukun, syarat, dan kesunahannya itu seperti sholat-sholat yang lain. Adapun niatnya ketika sholat Idul Fitri kita cukup mengucapkan usolli sholata Idul Fitri, itu sudah cukup. Atau ketika lebih sempurna kita sebutkan usolli sunnatan li Idul Fitri mustaqbilal Ka'bati atau kiblah makmuman lillahi ta'ala jika menjadi makmum. Cara sholat Id yang paling akol itu berarti yang penting sudah mendapat kesunahan, itu berarti 2 rakaat tanpa takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Sedangkan cara sholat Id yang paling sempurna adalah kita melakukan takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi kalau ini contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini takbiratul ihram bersamaan dengan niat tadi. Usolli sunatal li'idil fitri rakaataini mustaqbilal qiblah makmumal lillahi ta'ala bersamaan dengan takbiratul
ihram. Allahu Akbar. Ini enggak dihitung dari 7 takbir. Terus setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah, yaitu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila sampai akhir. Kemudian takbir Allahu Akbar. Setelah takbir ini ada kesunahan kita menyela-nyelai antara takbir satu dan selanjutnya. Jadi kesunahannya kita membaca semisal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi dibaca pelan. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan seterusnya sampai 7 kali. Setelah 7 kali baru kita membaca ta'awudz, kemudian bismillah disusul dengan Fatihah. Untuk surat kesunahannya itu kita disunahkan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah, atau pada rakaat pertama kita membaca surat Qaf, pada rakaat kedua kita membaca surat Iqtarabatis Saah. Jadi itu secara sholat id yang sempurna pada rakaat pertama. Kemudian ada pertanyaan, jika kita sholat berjamaah, kita menjadi makmum namun datang terlambat. Jadi kita datang ke masjid tapi imam sudah melakukan sholat id. Semisal imam sudah mendapatkan 2 takbir selain takbiratul ihram. Lalu makmum yang baru datang ini bagaimana? Makmum yang baru datang itu langsung mencocoki pada takbirnya imam saja, tidak usah nyusul kekurangannya. Semisal tadi imam sudah takbir 2 kali, makmum tidak usah menambahi 2 kali takbir. Jadi langsung mengikuti imam. Kalau imam sudah 2 berarti kan kurang 5. Nah, makmum ikut 5 itu saja. Kalau dia menyusuli malah makruh. Terus tadi saya katakan sunnah memisah, ini sunnah memisah dengan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak dipisah langsung bagaimana? Semisal kita sholat sendiri tidak masalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sholat sendiri tidak masalah. Tapi kalau jamaah ya harus mengikuti imam. Itu pada rakaat pertama. Sedangkan pada rakaat kedua kita membaca takbirnya, mengucapkan takbirnya itu sebanyak 5 kali selain takbir karena kita berdiri. Jadi setelah sujud itu kan kita berdiri membaca takbir. Itu tidak dihitung. Misal saya bangun dari sujud, Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahu Akbar, sampai 5 kali. Setelah 5 kali kita membaca ta'awudz, bismillah, lalu membaca Fatihah dan suratnya. Karena ini rakaat kedua, kalau yang pertama tadi membaca Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua disunahkan kita membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini kesunahan yang afdol. Kalau surat pendek bagaimana? Ya tidak masalah, tetap mendapatkan
nahan sampai terakhir, kemudian seperti sholat sunnah biasanya, kemudian salam.